Assalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Babun fi bayani kathrati turukil khair. Qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Wa qala Ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa qala Ta'ala man 'amila salihan falinafsihi wal ayatu fil babi katsiratun. Apa? Bayani kathrati turukil khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Babu bayan kathrati turukul khair. Bab tentang keterangan banyaknya jalur-jalur kebaikan. Masya Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kamu kerjakan daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah terhadap kebaikan itu maha mengetahui, artinya akan dibalas semuanya, nggak ada yang sia-sia kok. Masa amalan sekecil ini Allah akan hitung, semuanya dihitung. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah mengetahui perbuatan kamu dan akan dibalas, ya, perbuatan kamu dari itu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, dan apa yang kamu kerjakan daripada kebaikan Allah mengetahuinya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa orang yang berbuat daripada seberat satu dzarrah kebaikan, yarahu, bakal menyaksikan itu kebaikannya nanti dari kiamat pahalanya. Man amila salihan falinafsih, siapa orang yang berbuat amal soleh, maka manfaat bagi diri yang mengamalkan itu sendiri. Al-khair, yang dimaksud khair di sini adalah yang sesuai dengan syariah, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan syar adalah yang bertentangan dengan syariah atau ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sama dengan al-khair, al-ma'ruf, ma wafaqa syar'a, al-munkar, ma khalafa syar'a. Wa ma taf'alu min khairin, apa yang kamu kerjakan yang sesuai dengan syariat tadi itu, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Demikian juga apa yang kamu kerjakan daripada kejelekan, jika Allah tidak mengampuni, maka kamu akan mendapatkan risiko azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan ini banyak sekali. Setiap nafas kita bisa jadi al-khair. Setiap gerak-gerik kita ini bisa jadi al-khair loh. Inti duduk bisa jadi khair, inti berdiri jadi khair, inti jalan bisa jadi khair, semuanya bisa jadi khair. Asal kamu di situ ada muwafaqatu syar'i. Contoh, inti duduk di masjid itu per detiknya bisa dapat pahala nih. Kenapa? Niat i'tikaf ada di situ. Inti perlangkah ke masjid, ke majlisil khair, inti bisa dapat kebaikan. Sekarang kamu mendengarkan, telinga kamu ini hadis Rasulullah, ayat Al-Quran, ilmu fikih tadi itu, per huruf yang kamu dengarkan bisa pahala. Yang kamu baca kitabnya tadi itu, inti dapat pahala. Dan seluruh tubuh inti yang ada di sini ini, hatta saat sehelai rambutnya kamu tadi itu termasuk kebaikan. Wa ma taf'alu min khairin
ya'lamhu Allah fa innallaha bihi alim. Jadi kamu tidak hanya sekedar saya belajar ilmu. Enggak, kamu ini di sini mata kamu bisa ibadah loh di sini. Telinga kamu ini ibadah. Mulut kamu sekarang inti diam sekarang mendengarkan hadis Rasulullah, ayat Al-Qur'an, itu ibadah. Karena diam juga ibadah bisa. Contoh, wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu, istima'nya ibadah. Terus wa ansitu, diamnya ibadah. La'allakum turhamun. Itu hadir Jumat. Itu dengarkan khatib tidak berbicara, itu juga ibadah. Sukut itu kah ibadah? Bukan harus kamu itu berzikir ibadah. Kamu diam sekarang ibadah. Kamu tidak bergerak adalah ibadah. Ini khair. Muwafaqatu syara'. Wa ma taf'alu min khairin ya'lam Allah. Kemudian dari usahanya kita, subhanallah, dari mujahadahnya kita, nanti Allah akan bukakan jalan yang bukan sedikit, banyak untuk sampai kepadanya. Kamu usaha untuk sampai kepada Allah dengan talabul ilm, dengan ibadah, ini sudah turugul khair. Tapi dengan mujahadahnya kamu, Allah janjikan akan Allah berikan jalan yang banyak lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, bukan sabilana. Lanahdiyannahum subulana. Ketika kamu berusaha untuk menjalankan agama al-khair ini, Allah akan kasih petunjuk kamu banyak jalan untuk sampai kepada Allah. Lanahdiyannahum subulana, bukan sabil, subul. Subhanallah. Jadi sebenarnya ada kemauan dapat dah. Ada kemauan dapat. Semenjak inti mau berbuat al-khair tadi itu, inti akan dikasih abwab, dibukakan subul oleh Allah Ta'ala untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu jalan menuju kepada Allah itu sebetulnya mendapatkan ridha Allah dan sampai kepada Allah itu gampang, cepat, ya. Tapi perlu mujahadah, perlu usaha. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Monggo silakan. Ada hadis falahu ajruman amila biha. Menyikapi itu maksudnya apa? Man sanna sunnatan itu. Iya kan? Jadi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang dia tadi itu membuat contoh, contoh yang bagus, sanna sunnatan hasanatan, sehingga diteruskan oleh orang yang lainnya, ditiru oleh orang lainnya, falu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala yang niru dia, tanpa mengurangi pahala si amil tadi itu. Gambarannya begini, misal kita bangun masjid, dari saya 5 juta, yang lainnya 5 juta, ada yang 50 juta, di ini dia yang mulai sanna sunnatan hasanatan, dia akan juga mendapatkan orang yang niru sama dia. Orang yang niru sama dia. Karena itu nggak harus amal sir lebih afdol, nggak harus amal sir, amal yang rahasia itu lebih afdol. Kita harus lihat keadaannya dulu. Seperti tadi itu sedekah, itu bisa lebih afdol yang apa? Yang dijelaskan untuk dicontoh. Untuk dicontoh. Man sanna sunnatan hasanatan. Karena itu Allah menyatakan in tubdu shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Lah, ketika kamu tadi itu beramal untuk tidak dicontoh, afdolnya sir. Afdolnya sir. Ada seorang guru misalnya, dia sholat duha di muka murid-muridnya supaya ditiru nanti muridnya itu bisa sholat duha seperti dia. Afdolan terang-terangan itu. Lebih afdol terang-terangan. Karena itu di sini kita harus lihat, tahu keadaannya. Nilai amal tadi itu akan bisa
afdolnya gimana. Ada yang lain? Ustaz. Tadi tentang kebaikan yang jalannya banyak, itu tadi dicontohkan misalnya orang mendengarkan baca Quran gitu ya misalnya. Sekarang kalau misalnya baca Quran itu yang kita dengarkan itu misalnya rekaman atau kaset, itu nilainya itu sama enggak dengan dari yang kita mendengar secara langsung, atau mungkin ceramah ya, itu dari ulangan itu bagaimana nilainya dengan yang langsung? Terima kasih. Iya, jadi kan sudah kita katakan tadi itu sebetulnya ente ini membaca Al-Quran bukan lafadznya aja yang dapat pahala. Ente memandang Al-Quran per hurufnya ente bisa dapat pahala ente ini. Ente duduk dengan adab, ta'zimnya ente kepada kalamullah, tadabburnya ente, pikiran ente, ini juga pahala. Jadi bagaimana Allah memberikan pahala luar biasa. Ente membaca Al-Quran sehingga kamu mendengarkan sendiri, istimaknya kamu itu juga dapat pahala. Ketika kamu mendengarkan Al-Quran dari kaset atau apa, ente bisa tafakkur, hati ente bisa tadabbur dengan maknanya juga pahala. Karena itu ya tentunya yang lebih sempurna dapat pahala. Nah, kalau ente baca sendiri kemudian sambil kamu dengarkan dengan khusyuk, dengan menghadap kiblat, ada ta'zim, itu ya tentunya dapat pahala. Lebih sempurna. Sama dengan baca Quran, dengan wudhu, dengan tanpa wudhu, menghadap kiblat, dengan tanpa menghadap kiblat, duduk sambil tidur. Ya, tentunya ada nilai yang lebih ada karena amal kebaikan itu ada tafawud, demikian juga amal kejelekan ada tafawud. Nah.